Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan orang yang beriman, karena dengan beriman itu kemudian kita mendapatkan tiket khusus untuk mendapatkan undangan memasuki bulan Ramadan, sebagaimana dawuhnya Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang diundang oleh Allah adalah yang memiliki nikmat, memiliki predikat amanu, iman. Yang tidak beriman tidak hai, artinya tidak diundang oleh Allah. Kenapa demikian? Karena untuk bisa menjalankan perintah ini memang diperlukan syarat mutlak, syarat utama, yakni adalah iman. Kenapa demikian? Karena puasa ini sejatinya adalah memang bentuk perhatian Allah terhadap orang yang beriman. Kalau dalam mesin kita punya sepeda motor, selama setahun belas gak tahu diservis, masih motornya apik, mungkin motor itu akan sulit untuk dijalankan dengan maksimal, dengan baik, soalnya tidak pernah diservis. Bagaimana bisa servis? Bagaimana servisnya itu masih berlaku? Ya kalau motornya itu dibawa ke bengkel diserviskan. Lek kepingin gratis ya punya kartu servis yang gratis. Nah, di dalam Ramadan kita ini di kutiba. Kutiba itu dalam secara bahasa ditulis, dicatat. Tapi dalam bahasa fikih kutiba itu artinya diwajibkan. Bagi kita, kelompok awam ini, ya maka kita mengikuti hukum fikih, maka diwajibkan bagi kalian. Tetapi bagi orang-orang yang tingkatannya tinggi, dia lebih senang menggunakan kutiba, itu dicatat. Dicatat itu artinya didata, artinya diundang. Lek diwajibno itu berarti dipaksa, lek diundang itu berarti dihormati. Terlepas dari hal itu, yang jelas bahwa puasa ini diwajibkan bagi kita. Sesuatu yang diwajibkan itu berarti ada sesuatu yang jika itu dilakukan maka itu akan merugikan. Sampean diwajibno masuk sekolah, kalau kemudian tidak masuk sekolah, yang terjadi adalah kerugian pada diri sampean. Sampean itu diwajibkan untuk masuk mengajar, kalau tidak masuk mengajar mesti akan menimbulkan kerugian. Kita diwajibkan untuk berpuasa, berarti ada sesuatu yang luar biasa di dalam puasa itu. Kenapa itu diwajibkan tidak puasa? Ya karena memang dengan puasa ini, sebagaimana motor tadi, kita melakukan servis rutin. Di pabrik manapun pasti akan melakukan yang namanya disebut dengan pembersihan mesin. Kalau tidak, produksinya tidak maksimal. Pun demikian, kita terdiri daripada organ. Berbagai macam organ ini, ada organ jasmani dan organ rohani. Yang baik jasmani dan rohani itu perlu yang namanya servis berkala yang disebut dengan puasa. Dan ini dilakukan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini juga dilakukan kepada orang-orang sebelum kita. Tidak ada orang yang menjadi rasul dan nabi tanpa melalui proses puasa. Tidak ada orang yang menjadi terhormat tanpa melakukan proses puasa. Tidak ada orang itu kemudian menjadi hebat tanpa adanya proses puasa. Puasa dalam arti menahan makan dan minum itu yang pasti, karena makan dan minum itu akan melakukan berkontribusi sangat signifikan terhadap kenafsuan kita. Atau juga berpuasa dalam rangka kita mengontrol hawa nafsu, dalam arti hawa nafsu yang lain.
Tujuannya adalah untuk apa? Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi takwa. Kenapa takwa? Karena takwa ini adalah derajat tertinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita itu bergantung kepada takwanya. Nah, oleh sebab itu Allah tidak membiarkan kepada kita, Allah tidak membiarkan kepada diri kita, kepada manusia yang paling dicintai umatnya Rasulullah ini untuk begitu saja. Maka diwajibkan untuk berpuasa agar kelak kemudian menjadi mulia. Nah, takwa ini kalau kemudian di dalam Ramadan itu pasti pengeluaran kita lebih banyak. Sadurunge Ramadan paling masake ya wis begitu ae mangane. Tapi di dalam Ramadan masih makannya hanya buka puasa, ndek meja iku sapa kok ya ono kolak, ya ono es, ya lauk itu biasanya cukup satu, tapi kalau buka puasa lauk itu macam-macam. Dan itu tidak sehari, 30 hari. Belum lagi kemudian di bulan Ramadan itu kebutuhannya banyak. Anak di samping punya seragam dipo itu masih minta lagi seragam riyoyo. Lek anak pitu ya minta seragam kabeh 7. Belum istrinya minta dicetno, minta dapure ditambahi peralatan masak dan macam-macam. Tapi semua dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah puasa itu kita mendapatkan predikat takwa. Itu kita menjadi bagus semua. Di luar sebelum puasa kita njaluk sepuro itu abote gak lumrah. Minta maaf itu gengsinya tinggi. Tetapi setelah Ramadan kita kemudian mendapatkan predikat takwa, itu kita menjadi begitu baik. Ben ketemu wong njaluk sepurane sing akeh lahir batin, dan kita pun dengan sangat rela memaafkan apapun yang seseorang itu melakukan permohonan maaf. Tidak hanya itu, kita tiba-tiba menjadi orang yang sangat loman. Kita menjadi orang yang sangat dermawan, bagi-bagi. Di rumah biasa sepi, saiki berbagai macam makanan, snack, minuman, bahkan sik nyangoni. Kenapa demikian? Kita begitu menjadi baik karena memang orang yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa. Bagaimana caranya bertakwa? Takwa itu ibarat sebagai juara, maka dia mendapatkan predikat juara, dan untuk juara mendapatkan takwa itu adalah dengan cara berpuasa. Oleh sebab itu, alhamdulillah kalau kemudian saat ini kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, ini berarti kita dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan ketemu ambek bulan Ramadan. Maka orang yang paling baik adalah yang memanfaatkan ketika diberikan kesempatan. Maka monggo di Ramadan ini kita lakukan dengan maksimal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, kita dijadikan sehat, bisa lebih baik Ramadan tahun ini daripada Ramadan tahun sebelumnya, dan nanti kita benar-benar mendapatkan predikat muttaqin. Kemudian kita menjadi Idul Fitri, kembali menjadi suci sebagaimana ketika kita dilahirkan, sehingga semua orang memandang kita, menyayangi kita, berkasih sayang kepada kita, dan gak mentolo katene nglarani karena kita begitu menjadi suci. Demikian, wallahul muwafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.